Salam budaya, hari ini kita akan membahas tentang silsilah raja-raja dari Kerajaan Majapahit, khususnya dinasti Rajasa dan Brawijaya. Nah, adapun kita langsung mulai ya. Bermula dari Raden Wijaya atau Dyah Wijaya. Ini ada dua penyebutan, yang kalau tulisannya hitam ini dari para raton dan yang merah ini dari Nagara Kertagama. Dimulai dari Raden Wijaya yang mendirikan Kerajaan Majapahit setelah dia membunuh Jayakatong, yaitu orang yang membunuh pamannya yaitu Kertanagara, seperti yang video lalu ya, yang membahas tentang silsilah Raja-Raja Singasari. Setelah membunuh Jayakatong, dia membangun Kerajaan Majapahit dan menjadi raja bergelar Sri Kertaradasa Jayawardhana. Nama asli dari Raden Wijaya itu tertulis dalam Prasasti Kudadu, yaitu Nararya Sanggrama Wijaya. Para raton dan Nagara Kertagama hanya mengambil nama Wijayanya saja ya. Wijaya memerintah dari 1294 sampai 1309. Adapun menurut berita Tiongkok, Majapahit itu berdiri pada tahun 1293. Jadi menurut berita Tiongkok, Majapahit berdiri 1293, sementara dari Nagara Kertagama dan para raton 1294 Masehi. Setelah masa pemerintahannya, beliau digantikan oleh Raden Kalagemet atau Sri Jayanagara. Ternyata semenjak dia kecil ya, dari kecil beliau menggunakan nama Sri Sunda Pandya Diswara menurut prasasti Tuhanyaru. Sebelum dia mempunyai anak, ternyata dia dibunuh oleh tabibnya sendiri yang namanya Tanca. Jadi beliau tidak punya anak dan memerintah selama 1309 sampai 1328. Karena dia tidak punya anak, tahta diberikan kepada adiknya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, yang pada waktu itu bergelar Brengkahuripan, Batara ing Kahuripan. Batara ini artinya adalah raja bawahan. Jadi Brengkahuripan inilah adalah raja bawahan di Kahuripan. Setelah Tribhuwana Tunggadewi menjadi raja ya, dia bergelar Dyah Sri Gitarja menurut prasasti Canggu. Dia memerintah dari 1328 sampai 1350. Lalu memberikan tahta kerajaan kepada anaknya yaitu Raden Tetep atau Hayam Wuruk pada masa Hayam Wuruk masih umur 16 tahun. Jadi pada waktu Hayam Wuruk umur 16 tahun, Tribhuwana Tunggadewi memberikan tahtanya dan menjadi raja bawahan di Kahuripan. Sambil menjadi raja bawahan di Kahuripan, dia membimbing anaknya Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit bergelar Raja Sanagara. Nah, pada masa pemerintahan Sri Hayam Wuruk ini, Majapahit mengalami masa kejayaan karena dia dibantu patihnya yaitu Gajah Mada. Setelah meninggal, Hayam Wuruk ini digantikan oleh menantu sekaligus keponakannya, yaitu Brayang Wisesa atau nama aslinya itu Sri Wikramawardhana. Beliau adalah anak dari Dyah Nertaja atau Sri Wardhana Dwiteswari. Dyah Nertaja ini tertulis dalam prasasti Waringin Pitu. Beliau mempunyai anak dua yaitu ini ya, Sri Wikramawardhana dan Brengkahuripan. Setelah menikah, Wikramawardhana ini
dia memberikan tahta kerajaan Majapahit kepada putrinya, yaitu Dewi Suhita, bergelar Batara Prabustri. Mengapa Suhita? Karena pada waktu itu putra mahkota Wikramawardhana itu meninggal terlebih dahulu, makanya digantikan oleh Dewi Suhita. Dewi Suhita ini memerintah bersama suaminya sekaligus sepupunya, yaitu Aji Ratnapangkaja atau Bra Parameswara. Sayangnya Dewi Suhita dan Aji Ratnapangkaja tidak mempunyai anak. Makanya tahta kerajaan diberikan kepada adik bungsunya yang pada waktu itu bergelar Bre Tumapel, Batara di Tumapel, yang nama aslinya adalah Dyah Kertawijaya. Setelah menjadi raja di Majapahit, beliau bergelar Sriwijaya Parakrama-Wardhana, memerintah selama 1447 sampai 1451. Setelah masa pemerintahannya, Dyah Kertawijaya ini digantikan oleh anaknya, tapi ini belum jelas ya apakah dia itu anaknya atau bukan, karena aku buat ini silsilahnya itu putus-putus. Dia digantikan oleh Sri Rajasawardhana bergelar Sangsinagara. Ada sejarawan yang menafsirkan bahwa Sangsinagara ini adalah adik raja atau menantu raja dan putra sulung raja. Kalau menurutku dia itu Sangsinagara itu adalah putra sulung, kalau menurutku aja ya. Karena Kertawijaya ini kan adalah anak bungsu, makanya bisa dibilang bahwa kalau Sangsinagara ini adalah anak sulungnya. Kalau menantu raja itu ya kayaknya tidak pas ya. Sangsinagara ini memerintah dari 1451 sampai 1453. Nah, kenapa ini 53 ke 56? Nah, jadi ketika masa pemindahan kekuasaan ya, tahta kerajaan Majapahit ini kosong 3 tahun. Itu ada tertulis dalam Pararaton, yaitu 3 tahun Tanhana Prabu, 3 tahun tanpa raja. Nah, selama 3 tahun itu ada yang mengisinya, yaitu adik dari Raja Sawardhana yang pada waktu itu bergelar Bre Wengker, Batara ing Wengker, yang bergelar Brayang Purwawisesa. Beliau memerintah dari 1456 sampai 1466. Nah, setelah itu dia digantikan oleh Bre Pandansalas yang pada waktu itu bergelar Bre Tumapel. Adapun nama asli dari Bre Pandansalas ini adalah Dyah Suraprabawa menurut Prasasti Waringin Pitu. Beliau meninggal di istana pada waktu itu, dan setelah itu sudah habis kitab Pararaton menceritakan hanya sampai Bre Pandansalas. Nah, setelah itu ternyata ditemukan sebuah prasasti bernama Prasasti Petak yang menyebutkan nama Raja Majapahit, yaitu Batara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, atau bisa disebut Batara Raja Ranawijaya ya, Dyah Ranawijaya. Kenapa Batara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ini tidak dimasukkan ke Pararaton? Karena pada waktu itu ada serangan dari Sang Menggunjingkan yang pada waktu itu dibantu oleh Brahma Raja Ganggandara. Nah, Brahma Raja itu mendapat tanah perdikan di Petak, makanya Batara Prabu Girindrawardhana ini membuat prasasti Petak.
Ternyata Sangsi Nagara ini tertulis dalam catatan Portugis. Jadi tidak hanya Batara Prabu Girindrawardhana, ternyata ayahnya, walaupun belum jelas ya ini ya, Sri Rajasawardhana atau Sangsi Nagara ini tertulis dalam catatan Portugis. Ya, itu dia adalah silsilah para raja Majapahit dari dinasti Rajasa. Pertanyaannya, kenapa selama silsilah ini tidak ada yang bernama Brawijaya? Nah, Brawijaya itu sebenarnya bukan berasal dari bukan berasal dari kepingan prasasti namanya, tapi berasal dari Serat Pustaka Raja dan Babat Tanah Jawi. Nah, jadi ini ya, silsilah Raja Majapahit dari dinasti Brawijaya. Ini aku menggunakan dua sumber. Yang pertama adalah Babat Tanah Jawi dan Pustaka Raja. Menurut Babat Tanah Jawi, yang mendirikan Majapahit itu bukan Raden Wijaya, tapi bernama Raden Sesuruh. Raden Sesuruh ini sebenarnya mungkin pujangga Jawa pada waktu itu membuat tokoh Raden Sesuruh terinspirasi dari tokoh dari Jawa Barat, dari Sunda, bernama Jaka Sesuruh. Makanya dinamakan Raden Sesuruh. Raden Sesuruh memberikan tahtanya kepada Prabu Anom, terus kepada Adaningkung. Nah, pada waktu itu pujangga Jawa mendengar nama tokoh Majapahit bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk akhirnya dimasukkan ke dalam silsilah, jadi bergelar Prabu Hayam Wuruk. Tapi sebenarnya Prabu Hayam Wuruk dari dinasti Brawijaya ini berbeda dengan dari dinasti Rajasa, karena silsilahnya saja sudah beda ya. Hayam Wuruk itu dari dinasti Rajasa tadi, anak dari adiknya Jayanagara ya. Sementara ini dalam bab Brawijaya, dinasti Brawijaya, dia adalah pengganti dari Adaningkung. Hayam Wuruk digantikan oleh Prabu Lembu Amisani, terus digantikan Prabu Bratanjung. Prabu Bratanjung digantikan Raden Alit, bergelar Prabu Brawijaya. Nah, jadi kalau menurut Babat Tanah Jawi, yang bergelar Prabu Brawijaya itu hanya satu, yaitu Raden Alit. Nah, kenapa ada istilah ada Prabu Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5? Itu berasal dari ini ya, Pustaka Raja dibuat oleh Raden Ngabeyi Ronggowarsito untuk mengembangkan cerita di Babat Tanah Jawi. Jadi pada dasarnya sama, yaitu Majapahit dibangun oleh tokoh bernama Raden Tanduran atau Joko Sesuruh, bergelar Prabu Bratono ya, maaf. Prabu Bratono, lalu digantikan oleh Raden Anom bergelar Brokumoro. Terus digantikan oleh Adaningkung. Nah, Adaningkung menurut Pustaka Raja dia bergelar Brawijaya juga, yang bergelar Prabu Brawijaya I. Beliau mempunyai anak bernama Dewi Subositi, memberikan tahta kerajaan Majapahit kepada Dewi Subositi yang bergelar Ratu Ayu. Dewi Subositi menikah dengan Damar Wulan, bergelar Prabu Brokusumo. Setelah itu Damar Wulan digantikan oleh Prabu Brawijaya II, nama aslinya Hayam Wuruk. Nah, ini sama ya, Hayam Wuruk yang di Babat Tanah Jawi digantikan oleh Lembu Amisani, digantikan Bratanjung, dan akhirnya digantikan Raden Alit yang bergelar Prabu Ongkowijoyo atau Prabu Browijaya V. Jadi sebenarnya kalau menurutku ya, dinasti Brawijaya ini digunakan dalam segi sastra. Seperti Babat Tanah Jawi itu kan sastra, terus Pustaka Raja juga. Kalau ini dinasti Rajasa ini, Raden Wijaya sampai Batara Girindrawardhana ini, itu
dipandang melalui segi arkeologis. Jadi kalau ada beberapa pihak yang menggabungkan tokoh-tokohnya, jadi bisa dibilang apa? Menggabungkan apa ini Kertawijaya dibilang Brawijaya berapa ngono. Nah, itu menurutku itu salah ya, karena secara histori saja sudah beda ceritanya. Hayam Wuruk di dinasti Rajasa itu beliau adalah anak dari Brengkahuripan Tribuana Tunggadewi yang bergelar Dyah-Sri Gitarja. Sementara dalam Brawijaya beliau adalah pengganti dari Adaningkung, dan Pustaka Raja digantikan ya sama ya Adaningkung. Nah, ini sebenarnya sudah beda jauh nih. Raden Sesuruh yang mendirikan Majapahit, sementara dalam dinasti Rajasa adalah yang mendirikan adalah Raden Wijaya. Jadi menurutku biarkan mereka berjalan di jalurnya sendiri ya. Dinasti Rajasa biarkan jalan di dinastinya sendiri, sejarahnya sendiri. Ya itu saja ya video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Salam budaya.